Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 jadwalnya TIK, bimbingan TIK. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 7A dan kelas 7G, semoga kalian sehat semua. Syukur alhamdulillah di pertemuan kali ini perkenankanlah saya akan memperkenalkan diri dan akan memberikan informasi kepada kalian tentang pelajaran bimbingan TIK. Bimbingan TIK itu apa sih gitu? Mungkin kalian bertanya-tanya. Karena selama ini pelajaran ini sebenarnya pelajaran yang sudah lama. Kalau zaman dulu itu namanya MAPEL, mata pelajaran TIK. Karena kurikulum baru, kurikulum 2013, TIK berganti menjadi bimbingan dan tidak masuk di struktur kurikulum atau susunan di rapot. Jadi ada beberapa sekolah memang yang karena tidak mempunyai guru TIK, makanya MAPEL ini dihapus, ditiadakan. Dan syukur alhamdulillah di SNIDA SMP Negeri 2 Pemalang, saya baru datang kemarin bulan Agustus di sini dan ditugaskan sebagai untuk membimbing kalian dalam masalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ingat ya, TIK itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, untuk lebih kita lebih mengenal gitu, lebih katanya kalau ada pepatah mengatakan kalau nggak kenal itu nggak sayang. Saya akan memperkenalkan diri, jadi biar kita lebih gampang ya, lebih enak, lebih dekat gitu. Nama saya adalah Hansen Lutfiarta Eskom, tempat tanggal lahir Pemalang 24 April 1981. Alamat rumah saya di Perumahan Grand Lestari Agung, Blok H nomor 16. Itu kalau kalian tahu Kalibaros itu ke utara. Itu ada perumahan yang sebelah selatannya perumahan patung kuda gitu ya. Ada perumahan yang ada patungnya kuda, ke selatan lagi itu di situ perumahan. Istri saya namanya Sulita SPD, ngajar di SD. Anak saya itu yang pertama Ilyas Lutfiarta, umur 10 tahun, kelas 5 SD di SD Al-Irsyad Pemalang. Yang kedua umur 5 tahun di TA Nurul Sunnah Pemalang. Riwayat pekerjaan saya itu, dulu saya itu guru TIK di Tegal selama 11 tahun. Dan alhamdulillah kemarin saya mengajukan pindah, terus mendapatkan tempat di SNIDA ini. Syukur alhamdulillah saya bisa bergabung dengan kalian semuanya. Mudah-mudahan nanti SNIDA bisa tambah eksis, jaya, dan sukses selalu, terutama di teknologinya ya. Saya mengharapkan seperti itu, karena banyak orang yang tahu gitu, tidak cuma saya gitu, banyak orang yang tahu bahwa SMP Negeri 2 Pemalang adalah SMP yang favorit, SMP yang banyak anaknya yang pintar-pintar. Nah, itu mudah-mudahan dengan saya bergabung di sini kita bisa tambah terbang tinggi ke angkasa, begitu. Ya, mungkin itu perkenalan saya, dan saya akan menjelaskan atau memperlihatkan kepada kalian di semester 1 ini itu terdiri dari beberapa sub bahasan atau pokok bahasan atau materi. Kalau di MAPEL lain itu ada yang namanya KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau di TIK itu ada rumusan kompetensi. Rumusan kompetensinya untuk di semester yang pertama ini itu kalian nanti akan diajak mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Terus di sini prakteknya adalah kalian mengamati
sebuah piranti misalnya HP atau tablet dihidupkan sampai dipakai, atau komputer di sini, terus kalian mematikan HP, bisa nggak gitu ya? Saya rasa mungkin bisa semuanya, tapi ada beberapa hal penting yang saya ingin menjelaskan kepada kalian, bahwa cara atau prosedur yang benar untuk mematikan dan menyalakan komputer ataupun tablet atau piranti yang lain itu harus sesuai dengan prosedur. Kalau asal-asalan itu bisa akan mengakibatkan memperpendek umur dari sebuah laptop, HP, komputer dan sebagainya. Artinya cepat rusak gitu. Terus berikutnya adalah menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar piranti. Jadi nanti kalian akan saya bimbing atau saya perlihatkan. Selama ini mungkin kalian hanya tahu bahwa komputer itu ya bentuknya kotak. Kita ngomong aja laptop gitu ya. Kita bayangkan seperti laptop. Laptop itu bentuknya kotak, ada layarnya, bisa buat ngetik, bisa buat edit komputer, ngegame dan sebagainya. Ngedit video, ngedit suara dan sebagainya seperti itu. Padahal di dalam sebuah komputer atau laptop itu ada beberapa perangkat yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Nah, nanti di sini kalian akan saya perlihatkan bahwa ini loh, laptop itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunaknya itu yang bisa dilihat tapi tidak bisa diraba. Perangkat kerasnya adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa kita raba atau bisa dipegang, dan itu terdiri dari beberapa bagian dan punya fungsi atau punya tugas masing-masing. Nah, gitu. Itu bab pertama, teknik komputer. Bab yang kedua adalah analisis data. Nanti di analisis data nanti saya akan memberikan beberapa sharing, beberapa ilmu saya kepada kalian. Bagaimana sih cara menggunakan pengolah data angka? Kalau saya biasanya menggunakan Microsoft Excel. Jadi nanti saya pengen mengajak kalian menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah perhitungan sederhana, misalnya kalkulator, atau membuat daftar nilai, atau menyortir atau sort atau mengurutkan ranking kelas berdasarkan nilai tertinggi dan seperti itu. Itu di bab yang kedua. Bab yang ketiga adalah ini agak lumayan rumit, tapi sebenarnya kalau kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari itu sangat mudah. Di bab ketiga itu atau bab terakhir di semester ini, kelas 7, itu ada berpikir komputasional. Ini computational thinking untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola. Di sini bukan berarti kalian itu nanti disuruh untuk membuat sebuah program komputer, nanti dipikirkan bagaimana cara membuatnya, tidak. Ini kalian diajak untuk berpikir seperti bagaimana menyelesaikan sebuah pekerjaan, dan dicatat nanti urutan pekerjaan, dan nanti kalian bisa improve cara cepat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, jadi lebih efisien waktunya. Efektif dan efisien. Efektif itu tepat waktu, tepat sasarannya, atau misalnya ada pekerjaan yang besar ya diselesaikan dengan sebuah alat yang sesuai gitu, itu efektif. Kalau pekerjaan kecil cukup misalnya contoh saja kita untuk memotong sebuah pohon yang besar, tidak mungkin kita menggunakan pisau. Nah, itu alatnya itu harus sesuai, efektif. Kalau pohonnya besar ya kita menggunakan alat yang besar. Kalau pohonnya kecil, misalnya seperti pohon bayam gitu, kan kita tidak mungkin menggunakan geraji yang besar gitu. Pakainya cukup pisau yang kecil. Nah, itu nanti kita diajak
berpikir komputasional seperti itu. Jadi di dalam komputer juga ada hal-hal yang seperti itu. Di komputer itu ada hal yang menyelesaikan sebuah pekerjaan sesuai dengan alatnya dan waktu yang cepat, yang efisien. Ini nanti di sini ada persoalan-persoalan kompetensi menggunakan graf, jejaring, pola sederhana, dan algoritma. Nanti kalian diajari cara membuat sebuah flowchart gitu ya. Flowchart itu berpikir komputasi. Ya, itu mungkin gambaran mengenai materi kita di semester 1 ini. Oke. Bagaimana anak-anak di sini sudah ada gambaran bahwa semester 1 ini cukup banyak gitu ya materinya. Kita lanjut saja di bab 1. Saya juga pengen mengenalkan kepada kalian bab 1. Kita ke bab 1 semester ini. Nah, di bab 1 itu ada materi mengenai hardware. Nanti juga akan saya sedikit share software mungkin pertemuan berikutnya. Di hardware itu apa sih? Nah, kita klik. Hardware secara pengertian atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan perangkat keras. Adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat dan bisa dipegang atau bisa disentuh secara langsung, yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Itu hardware. Secara pengertian seperti itu. Artinya, contohnya apa sih? Contoh hardware itu ada mouse, monitor, keyboard, printer, hard disk, dan sebagainya. Nah, hardware itu dibagi menjadi 4. Ada input, proses, penyimpanan, dan output. Nah, ini perangkatnya itu apa aja sih? Bisa kita lihat. Oke, kita langsung lanjut ke perangkat input. Nah, di dalam sebuah komputer itu ada perangkat input. Apa contohnya? Nah, ini keyboard. Mungkin bisa kalian lihat ini keyboard komputer seperti ini. Kalau di laptop itu sudah nempel di laptopnya. Kalau ini terpisah. Nah, ini termasuk jenis alat perangkat keras input. Berikutnya adalah mouse. Ya. Karena bentuknya kayak tikus, kecil, bulat gitu, makanya dinamakan mouse. Dan ini digunakan untuk menggerakkan kursor, ini tanda panah ini. Ada mikrofon. Ya, ini merupakan inputan dari suara atau audio. Ada juga kamera, webcam. Nah, terus berikutnya ada scanner. Mungkin kalau yang alat tadi itu kalian sering melihat ya. Kalau scanner mungkin hanya dipakai di kantor atau beberapa lingkungan dinas pekerjaan, dinas-dinas kerja. Karena ini kalau di rumah itu jarang difungsikan dipakai. Kalau di kantor itu sangat diperlukan sekali. Berikutnya adalah joystick. Kalau yang suka main game pasti nggak asing dengan alat ini, joystick. Nah, bagaimana? Sudah paham semua ya? Gampang sekali. Berikutnya adalah proses. Nah, alat proses ini merupakan otak dari sebuah komputer. Kita sebut dengan nama prosesor. Nah, prosesor ini adalah intinya laptop atau komputer. Kalau tidak ada ini, komputer tidak bisa berjalan. Seperti halnya dengan perangkat yang lain, tapi ini yang paling pokok, yang paling penting. Prosesor. Kita lihat perkembangan prosesor dari tahun ke tahun. Prosesor itu zaman dulu itu ada sebelum Intel Pentium. Itu yang komputer 386, 486 seperti itu. Nah, beberapa prosesor ini kalau kita lihat dari prosesor Intel ya, saya menjelaskan prosesor Intel, itu ada prosesor Celeron. Ya. Itu bedanya apa sih dengan prosesor Intel Pentium gitu ya. Kalau Celeron itu punya core-nya itu 2 atau 4.
kecepatannya maksimal 3,2 GHz. Kalau Pentium kan bisa sampai 3,9. Nah, di zaman sekarang ini yang Pentium itu sudah tidak dikeluarkan lagi, tidak keluar lagi. Kalau di istilah marketing di komputer itu discontinue gitu. Jadi sudah tidak keluar varian baru lagi. Sudah tidak produksi Pentium gitu. Kalau Celeron masih, cuman ini juga kalau dipakai untuk editing video dan foto dan sebagainya, grafis itu lambat. Jadi jalannya sangat lambat, tidak cocok. Minimal kalau untuk editing grafis, misalnya untuk Corel Draw, Photoshop, atau editing video sederhana itu menggunakan Core i3, Core i3. Core i3 sekarang sudah sampai generasi ke-8. Itu core-nya 2 atau 4, kecepatannya sampai 4 GHz. Berikutnya ada Core i5, ini lebih tinggi lagi daripada Core i3. Kecepatannya bisa sampai 4,3, core-nya 4 hingga 6. Dan ini mendukung untuk video grafis dan editing video sampai 360 derajat. Jadi untuk kalau misalnya kita bikin animasi yang bisa berputar atau yang angle-nya bisa sampai 360 derajat, ini cocok untuk editing seperti itu. Untuk lebih di atasnya lagi, itu di atas prosesor yang lebih bagus lagi itu ada Core i7, Core i7 itu kecepatannya 4,5 GHz. Di atasnya lagi ada Core i9, dan untuk yang ekstrim yang biasa untuk main game dan editing video dan sebagainya itu ada namanya Core X series. X series i9 tapi yang X series. Nah, dari beberapa prosesor ini jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi sebuah prosesor, semakin cepat untuk melakukan tugas atau menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan di dalam komputer. Ini dari prosesor. Dari sini mungkin agak jelas ya, cukup jelas ya. Berikutnya adalah penyimpanan. Jadi di dalam komputer atau laptop itu kalau sudah menyelesaikan pekerjaan biasanya disimpan di dalam sebuah komputer. Alat penyimpannya namanya apa sih? Alat penyimpanannya namanya ada 2, ROM, RAM, dan hard disk. ROM, RAM, dan hard disk. Mungkin kalian jarang melihat ini karena ini ditancapnya itu di dalam laptop atau komputer. Kalau ROM ini read only memory, singkatan dari read only memory, jadi memori yang sudah terbuild up atau yang tertancap di motherboard, mainboard gitu. Dan ini adalah RAM. RAM itu random access memory, artinya penyimpanan sementara. Kalau kita misalnya ngetik seperti itu kan sebenarnya tersimpan sementara, tapi tersimpannya di dalam RAM. Begitu kita restart, jadi komputer dimatikan, nyalain lagi, itu udah hilang. Nah, itu penyimpanan sementara. Lah, penyimpanan permanennya di mana? Di hard disk. Kebetulan saya lupa itu untuk membuat gambar hard disknya. Ini kalau ditampilkan di internet, saya menampilkan hard disk. Kita lanjut saja dulu. Tadi ada hardware, ada penyimpanan ya. Terus berikutnya adalah output. Nah, ini alat output. Output itu adalah yang menghasilkan dari komputer, sudah diproses, disimpan, terus dikeluarkan. Ada beberapa alat output. Di sini ada contohnya adalah speaker, printer, monitor, LCD proyektor yang ada di kelas-kelas, headphones.
gitu ya. Headphone itu seperti earphone sama aja, atau headset kalau di HP itu namanya headset. Kalau di sini contohnya adalah headphone. Nah, dari semua ini ya, dari semua hardware perangkat keras ini, adakah yang kalian punya, miliki di rumah? Silakan kalian jawab atau kalian kirim jawaban kalian WA di grup kelas. Untuk materi hardware saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di komen ataupun di grup WA. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.